Dulu saya memang bercita-cita ya bergelut di dunia obat. Oke. Saya di farmasi cukup lama. Jadi setelah programming itu saya jalankan Oke. hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun. Kemudian saya memang ditugaskan di bagian dapur, jadi Oke. koki. Ya, jadi Racik-racik, obatnya lah, racik obatnya. obat. Racik obat mungkin sekitar 5 tahunan, Oke. lalu dipindahkan ke bagian finance. Nah ini juga mengagetkan. Iya, iya. Tapi Iya kan? tapi kan sebenarnya sudah waktu sempat bikin sistemnya kan sudah 9 tahun Udah juga kan, gitu. sempat belajar. Oke. Itu sangat membantu. Oke. Ya, di finance kita 2 tahunan, terus dipindahin ke bagian marketing. Oke. Ya, memang di bagian marketing wawasan kita menjadi semakin terbuka, kita berhubungan dengan pihak luar, ya kan? Nah, itu yang mungkin memunculkan gejolak hati bahwa saya harus keluar, saya harus berusaha sendiri. Ya, jadi ada tantangan tersendiri lagi gitu ya. Betul. Setelah melihat ini, loh, ini kalau caranya bisnis kayak begini, kenapa saya mesti di dalam kan gitu? Betul. Gitu mungkin ya pemikirannya. Betul. Oke. Ya. Ikuti program Community 30 Minutes to Success. Belajar dari pengalaman orang lain, Anda tidak perlu mengalami sendiri. Bisa menghemat waktu, dan Anda tentunya perlu berusaha. Sukses untuk kita semua. Jumpa lagi teman-teman Community 30 Minutes to Success. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa juga, ya. Semua tamu Community 30 Minutes to Success itu istimewa ya. Kita kedatangan Pak Edi Junawan, benar Pak ya? Mohon maaf kalau salah eja nih ya, gitu. Salah sebut ya, mohon maaf. Nah, beliau ini seorang yang mungkin Anda pernah dengar nggak? Plastic injection ya, bermainnya di bisnis plastic injection. Ya. Sebagai direktur dan pemilik perusahaan. Ya. Perusahaannya apa Pak namanya Pak? Sama Sukses Sadaya. Sama Sukses Sadaya. Bagus ya namanya ya. Kalau mau sukses sama-sama dan Sadaya itu artinya bersama ya, sama-sama. Gitu. Oke. Jadi artinya kalau sukses jangan sendirian gitu Pak. Ya. Oke. Luar biasa ya pola pikir beliau ini. Pak Edi, sebenarnya bisnis plastik itu apakahnya injection atau bagaimana Pak? Boleh cerita sedikit nih tentang bisnis plastik itu sebenarnya apa saja? Memang kalau kita menyadari ya bahwa kehidupan kita itu mungkin 24 jam penuh dengan plastik. Oh iya. Iya kan? Benar juga. Ya. Dari begitu bangun tidur. Iya. Ini ya. selain ini juga plastik nih ya. Plastik. Begitu bangun tidur kita mau pakai kacamata dari plastik. Iya benar juga. Malah kacanya sendiri sekarang banyak yang dari plastik. Dari plastik betul. Karena ringan kan? gitu ya. Ringan. Terus bangun matiin remote plastik. AC plastik. Iya. Benar juga. Dalam ruangan kamar mungkin juga udah sekian persen lah, 60%, 70% plastik. Iya, kita nggak menyadari ya teman-teman. Nggak menyadari. Nah sama, keluar dari kamar, mau ke WC, sikat gigi, misalnya mandi, gayung, plastik, semua plastik. Sikat gigi gagangnya juga plastik. Dari plastik. Sampai ujuknya ya, ijuknya juga plastik kan. Itu plastik juga ya. Iya. Sapu juga plastik Sapu ya? Juga plastik, semua plastik. Jadi dunia plastik itu sebetulnya kita nggak lepas dari dunia plastik. Kalau kita suruh mau ngomong itu. Ya. Nah jadi kalau kita bicara plastik memang sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Ya. Plastik ini mungkin secara garis besar kita bagi 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Ya. Kelompok bahan, kita anggap kelompok bahan, lalu kelompok yang memproduksi, iya kan? Nah kelompok yang memproduksi pun, yang tadi dikatakan oleh Pak Idris, injection itu apakah cuma injection doang atau apa kan? Nah ini kita bisa kategorikan di bagian produsen. Ini juga nanti dibagi-bagi banyak. Nah lalu bagian marketing ya lebih banyak ya misalnya
di bagian trading, toko-toko yang khusus jual plastik. Oke, jadi Pak Edi ingin mengatakan bahwa bisnis itu ada yang memproduksi raw material plastik itu Iya, sendiri, biji plastik hasilnya. plastiknya gitu kan. Iya. Ada yang di tengah-tengah itu yang memproduksi produk-produk plastik. Betul. Gitu. Dan yang ketiga adalah yang mendistribusikan atau yang jadi channelnya lah Iya, supaya barang itu betul, sampai ke betul. konsumen. Iya. Gitu. Nah, kalau Pak Edi mainnya berarti di Saya tengah. di bagian Yang di tengah, itu, di yang tengah, yang di produksinya, produksinya. Nah, dunia produsen plastik pun itu terbagi macam-macam. Ya, yang paling umum memang kita sebut injection molding plastik. Ya, nah di sini kenapa disebut injection? Selama ini kan kita membayangkan injection itu ya jarum suntik segala macam ya, yang ada hubungan dengan dunia medis. Di sini dikatakan injection karena apa? Bahan plastik itu dilumerkan lalu disuntikkan ke suatu wadah yang kita sebut cetakan, molding. Pak Edi, mohon maaf kalau tangannya agak ke bawah Pak supaya Oh iya. supaya nggak ketutupan sama kamera nih. Oke. Nah, apa Pak? Ya, Oke. Jadi artinya di injection dimasukkan, jadi artinya ada moldnya gitu Ya, ya? ada moldnya, gitu. ada moldnya, Cetakan, ya. Dan hanya disisakan satu lubang kecil tempat menyuntik itu. tempat gitu. menyuntik itu. Oh, makanya namanya injection Makanya plastik. disebut injection plastik. Tapi gini Pak ya, ini kan produk Pak Edi semua nih ya. Iya. Wah, produk Pak Edi luar biasa nih Pak. Ini sudah berapa tahun Pak nih perusahaan berdiri? Kurang lebih ya 16 tahun. 16 tahun ya. Iya, 16. 15. Jadi saya lihat ini produksinya beraneka macam ya. Ada tutupan botol minuman, ya minuman Iya. mineral ya itu ya. Iya. Kemudian ada apa itu? Semacam apa namanya buat tali pinggang ya itu ya. Iya. Ada untuk tas gitu ya. Iya, untuk Kayak tas kita juga sebut bisa. gesper untuk tas. Gesper ya. Iya. Terus kemudian itu apa itu Pak yang di meja Pak? Nah, Pak Edi ini? Ini kita sebut apa ya? Mangkok untuk makanan ternak. Oh, oke. Ya. Biasanya di kandang-kandang itu dibarisin sekian banyak. Oh, oke. Jadi artinya injection produksi Pak Edi ini ya bisa buat apa aja gitu ya, buat Beragam, manusia bisa, sangat ya, betul. buat yang bukan untuk manusia juga bisa gitu ya. Bisa. Dan itu tergantung bentuk moldingnya. Oh, Tergantung jadi molding. kuncinya adalah moldingnya gitu. Moldingnya, Kuncinya ada betul, moldingnya. moldingnya. Pak, itu tadi kan ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Kenapa sih Pak Edi kok pilihnya injectionnya? Kenapa nggak misalnya biji plastiknya atau di pemasarannya gitu? Kenapa ini? Ini kalau Iya. idenya bagaimana nih? Jujur kita harus akui bahwa memulai suatu usaha itu kan semua butuh modal. Baik. Iya kan? Terlepas modal itu kan ada yang modal kecil, ada yang modal besar. Iya. Iya kan? Kalau kita invest, memilih di yang katakanlah Yang hulu hulunya, iya kan? Iya. Itu butuh investasi yang sangat tinggi. sangat besar. Iya. Oke, jadi untuk menghasilkan biji plastik itu investasinya besar sekali. Sangat-sangat besar sekali. Sedangkan Ya. kalau injection kita perlu beberapa mesin. Di bagian tengah, ya, ini kita ya, ada beberapa kategori lah kita katakan. Ya, ada yang invest di bagian produksi langsung, ya. Ada yang sekedar bikin molding jasa. Oh. Ya. Misalnya satu contoh misalnya gini. Pak Idris punya akses dengan satu, katakanlah dengan satu perbankan misalnya. Oke. Ya. Lalu perbankan ini ada hubungan dengan ATM yang sangat banyak. Oke. Ya. Di mana kita tahu bahwa setiap ATM itu ada kotak-kotak dana yang harus di-seal. Oke. Iya kan? Oke. Nah, ini ada salah satu contoh untuk Itu seal-nya seal. ya, yang hitam tinggi itu Yang ya. Oke, hitam tinggi itu. Ya, itu dulu waktu saya masih di industri minyak juga begitu, Pak. Jadi artinya ada tanker. Iya. Ya, itu kan di seal-nya pakai itu gitu. Betul, Ya, jadi betul. supaya kalau pernah digunting orang ada nomor serinya itu. Kalau digunting Betul, ketahuan, betul, kan, gitu. betul. Iya, contohnya itu. Atau misalnya seal ini banyak juga dipakai di PLN. Oke, ya di itu ya. Di segel. meteran, Ya, segel listriknya meteran. Gitu. Oke. Ya. Jadi memang apa ya, aplikasi ini sangat-sangat luas. Sangat luas. Iya kan?
Demikian juga pelaku atau calon pelaku yang mau bergerak di bidang ini juga bisa memilih sesuai dengan ya artinya dari sudut permodalan, juga memilih dari aspek mungkin mereka ada akses jaringan, ya itu yang akan menentukan. Jadi teman-teman community 30 Minutes to Success, kalau Anda mau bisnis, menjalankan bisnis injection atau plastik seperti ini, Anda tentukan dulu modalnya berapa, ya, kemudian Anda mau main di bidang yang mana, Ya. apakah yang di hulu, di tengah, atau di hilir. Betul. Gitu. Ya. Setelah itu Anda harus pilih dulu, Anda harus tahu dulu. Kalau mau mempercepat ya Pak ya, Ya. artinya mempercepat dapat pasarnya, Anda punya jaringan di mana, gitu kan, gitu, sehingga bisa memasarkan itu, bisa dapat order kan gitu. Betul. Jadi hidup perusahaan ini banyak bergantung pada order kan gitu Pak ya. Betul, betul. Atau ada juga Pak yang nggak usah di order tapi udah kayak misalnya contoh ini ya, ini gantungan apa nih, tempat kartu nama nih ya. Iya. Ya, itu kan kalau itu kan sifatnya umum ya, bisa iya, di mana aja. umum, betul. Nah, itu artinya kita yang buka jaringan kan gitu Betul, ya. Jadi kita betul. masukkan ke toko-toko buku misalnya gitu ya Pak ya. Betul, betul. Atau kita kerjasama dengan perusahaan gitu kan ya, Ya. tawarin karena mereka kan butuh untuk kartu gantung apa namanya, kartu identitas karyawan kartu kan gitu. identitas karyawan, kartu untuk masuk Ya, untuk ya tapping ke gitu pintu, ya. Gitu. contohnya itu. Jadi artinya tadi dua tadi ya. Jadi artinya Pak Edi memilih ini karena kantong saya nih cocoknya seperti yang ini karena kapasitas saya tertentu gitu ya. Oke, kemudian memang saya punya jaringan yang bisa memasarkan produk saya. Iya. Oke. Betul. Lalu setelah itu Pak, ini kan sudah 15 tahun Pak. Iya. Dulu waktu awal-awalnya Pak ini apakah idenya ini datang begitu saja atau gimana ya Pak bisa dapat idenya nih gitu ya? Gitu. Karena setahu saya Pak Edi dulu bidangnya beda ya. Ya, bidangnya beda Ya, gitu. betul. Ini Ya. kan Pak Edi ini seorang sarjana farmasi lulusan UI nih, ya setahu saya nih Pak ya. Ya, jadi ini kok larinya ke sini gitu. Nah, kenapa pilih bidang ini Pak gitu? Ya. Mungkin perjalanan hidup kali ya. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup, ya. Kalau saya bisa cerita dari awal, dari kecil lah ya, dari kecil. Ya, ini bisa, dulu saya memang bercita-cita ya bergelut di dunia obat. Dulu ya. Kenapa Pak? Kenapa? Diawali dari waktu masih kecil, waktu masih SD lah, waktu masih SD. Tiap hari sering kalau mau ke sekolah ya sering lewat di depan satu apotek. Dan saya sering menengok dan merasakan, kalau nanti sudah besar kerja di tempat yang ber-AC ini enak ya. Oh, karena itu ber-AC. Karena waktu itu ber-AC. Sedangkan kita tahu tempat lain umumnya ya toko kelontong. Toko kelontong mana ada. Ada AC-nya. Lalu misalnya lewat pergudangan panas, berdebu, iya kan. Nah, perbedaan ini yang menyebabkan saya tertarik untuk masuk ke bidang ini. Dan itu ternyata mungkin ini ya tertanam dalam hati hingga dari SD, SMP tertarik ke dunia kimia. Ya. Sampai ini ada hubungan juga dengan kimia nih sebenarnya. Nah, ini ada hubungan dengan kimia. Nah, sampai SMA pun betul-betul fokus di kimia karena waktu itu kan SMA baru mulai ada penjurusan IPS mata pelajaran kimia, iya kan. Nah, karena saking tertariknya sampai pernah terpilih oleh sekolah sebagai salah satu yang ikut cepat-cepat di UI waktu itu. Karena saya tahu juga dulu prestasi Pak Edi ini di sekolah ini bagus, saya tahu nih. Ya. Nah, itu yang menggerakkan hati kita untuk masuk ke dunia farmasi. Ya, karena apalagi di zaman waktu di masa itu ya sekolah negeri pilihan utama kan gitu Pak. Oh iya, gitu. Iya, boleh dibilang begitu dan bidang farmasi memang sedikit sekali. Iya kan. Nah, jadi tertarik ke sana. Nah, hanya mungkin dari aspek dulu waktu kita SMP sebelum mau lulus kan biasanya ada yang namanya psikotes atau tes IQ segala macam kan. Sayangnya kita kurang diinformasikan mengenai
kelebihan-kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, iya kan? Biasanya itu ada tes minat dan bakat gitu ya. Sampai Nah, sekarang. biasanya gitu. Dan hanya dikasih tahu garis besar aja kan. Oh, kamu kuatnya di bahasa, kamu kuatnya di apa. Tapi hanya kasar aja. Oke. Hanya garis besarnya aja. Iya kan. Nah, setelah saya mulai berhasil masuk ke pendidikan farmasi, ya tahun kedua sebenarnya masih dangkal sekali lah pengetahuan kita mengenai farmasi. Tahun kedua kebetulan ada satu dosen yang punya apotek, ajak kita, kalau sore-sore nganggur nggak? Kalau nganggur sekalian magang deh di apotek saya gitu. Dan kebetulan tempat nggak jauh dari rumah. Oke. Nah pada saat magang, saya mulai menyadari nih, kayaknya ini bukan dunia saya nih apotek. Gitu. Kenapa? Karena kita ngomong terlalu memperhatikan hal-hal kecil yang nyelimet gitu loh. Ya. Misalnya gimana itu Pak? Misalnya itu. Nyelimetnya misalnya gini. Tiap seminggu sekali itu harus diopnam. Oh, oke. Iya Jadi Pak karena memang Edi ini kurang suka yang sifatnya administratif lah gitu. bisa dibilang begitu. Ya, karena kan ini kan masalah preference ya Pak Iya, ya. Jadi artinya tadi bukan itu jelek tapi nggak suka gitu. Betul. Jadi nggak sesuai dengan dan ini. suka itu kan dua hal yang berbeda. Betul. Itu bagus, harus dilakukan seperti itu. Betul. Tapi Pak Edi nggak suka. Betul. Itu bagus karena bagaimanapun obat kita memang harus teliti. Betul. Iya kalau kan? salah dikit kan wah nyawa nih. Betul. Gitu ya. Nah lalu misalnya salah penyaluran, nah itu juga berbahaya. Betul. Iya kan? Jadi Pak Edi intinya tadinya waktu kecil lihat enak situasinya, Iya. lalu setelah besar merasa bahwa wah ini kalau terlalu ngejelemet gini bukan gua banget nih gitu kira-kira Betul, gitu. betul. Ya, gitu. Nah, Oke. Terus akhirnya kok bisa pindah ke ini ke lain tapi hati ini seperti ini. tetap saya teruskan pendidikan kan nggak mungkin kita Iya, nggak putus boleh kan. berhenti, ya. Tetap kita teruskan. Jadi sampai lulus 4 tahunan. Waktu sidang malah sidang baru berjalan ya, artinya sidang belum sampai diumumkan hasilnya, sidang baru selesai. Ada satu dosen deketin kita, kasih tahu, kakak kelas ada yang butuh karyawan nih. Kalau kamu mau langsung ke sana deh besok. Gitu. Sebagai apoteker lah, sebagai apotek. Sebagai tenaga farmasi lah, sebagai farmasi, tenaga farmasi. Nah ternyata setelah ke sana, ya saya balik ditanya, selain pendidikan farmasi, kamu ngerti apa lagi? Saya ngomong, saya pernah kuliah bareng tapi nggak selesai. Waktu itu di ATK. Ya, di ATK saya sampai 2 tahun. Di BINUS lah ya, di BINUS ya. Calon BINUS ya waktu itu ya. Calon BINUS. Sekarang kan namanya BINUS toh. Ya, gitu. sekarang namanya BINUS. Dulu masih akademi, berubah menjadi universitas ya. Nah, jadi waktu itu saya ngomong saya ngerti dikit-dikit mengenai komputer. Lalu diminta, udah kamu bikin program. Jadi programmer malah gitu ya. Nah, malah jadi programmer. Oke. Tapi memang waktu itu ya memang kita belajarnya di ATK ya bahasa-bahasa program kan. Program kan basic, Fortran betul. gitu kan dulu ya, COBOL gitu kan. Betul. Gitu. Dan mungkin saya salah satu orang yang suka coba-coba kali ya, suka coba-coba. Akhirnya ya, saya ambil. Jadi waktu diterima bukan sebagai tenaga farmasi, tapi programmer. Dan itu saya lakukan 6 bulanan lah, 6 bulan kayaknya di bawah 1 tahun, gitu. Ya saya bikin program untuk produksi, kemudian langsung diminta bikin program untuk GL ya waktu itu, akuntansi. Akuntansi, ya. Ledger lah gitu. Nah, lalu diminta program untuk marketing waktu itu. Jadi dari situ saya belajar banyak. Jadi artinya walaupun kerjanya di farmasi, tapi sebenarnya yang dipelajari adalah
fungsi-fungsi bisnisnya gitu kan. Betul, Jadi betul. akuntansinya, Iya. marketingnya dan sebagainya gitu kan. Betul, Gitu. betul. Jadi belajarnya kerja di situ tapi belajarnya yang lain. Belajarnya gitu. lain Oke. dan itu menambah wawasan kita, menambah Oke. pengetahuan kita Oke. yang ternyata mungkin setelah 10 tahun, 15 tahun itu menjadi sangat berguna untuk kita. Oke, jadi artinya teman-teman community 30 Minute to Success ini ya, Anda kalau mendapatkan Satu tugas. suatu tugas ya Jangan anggap, nolak. Ya, anggap itu sebagai suatu amanah, Iya. kerjakan dengan baik dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian belajar dari setiap yang Anda kerjakan itu. Jadi kerjanya jangan ngasal gitu. Betul. Itu kan kira-kira yang Harus bisa ditekunin, disampaikan. harus Ditekuni dengan baik. difokusin. Dan dari situ kemudian itu dimanfaatkan kelihatannya nih kalau saya menduga-duga nih gitu Iya, ya. Oke, dan betul. bagaimana Pak setelah itu? Iya. Ya setelah mengerjakan semuanya selesai di farmasi itu, Ya. ya Ya, terus artinya saya di farmasi cukup lama. Jadi setelah programming itu saya jalankan, oke, hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun. Kemudian saya memang ditugaskan di bagian dapur, jadi oke. koki. Ya, jadi racik-racik, obatnya lah, racik obatnya. obat. Racik obat mungkin sekitar 5 tahunan, Oke. lalu dipindahkan ke bagian finance. Nah ini juga mengagetkan. Iya, iya. Tapi Yang- tapi kan sebenarnya sudah waktu sempat bikin sistemnya kan sudah sempat tahu Udah juga kan, gitu. sempat belajar. Oke. Itu sangat membantu. Oke. Ya, di finance kita 2 tahunan, terus dipindahin ke bagian marketing. Oke. Ya, memang di bagian marketing wawasan kita menjadi semakin terbuka, kita berhubungan dengan pihak luar, ya kan? Nah, itu yang mungkin memunculkan gejolak hati bahwa saya harus keluar, saya harus berusaha sendiri. Ya, jadi ada tantangan tersendiri lagi gitu ya. Betul. Setelah melihat ini, loh, ini kalau caranya bisnis kayak begini, kenapa saya mesti di dalam kan gitu? Betul. Gitu mungkin ya pemikirannya. Betul. Oke. Ya. Nah, itu yang kemudian apa ya? Mulai cari-cari lah. Memunculkan. Mulai cari-cari gitu Ya, ya, cari-cari apa bidangnya memunculkan gitu. niat untuk memulai usaha sendiri. Oke. Ya. Lalu saya mulai dengan mencoba untuk impor obat. Oke. Ya. Nah, tapi balik-balik lagi, mungkin karena sifat saya nggak suka yang terlalu administratif, Oke. iya kan? Waktu impor obat, saya Ribet gitu ya karena ya, waktu prosedurnya mulai gitu. memproses persiapan untuk impor obat, saya mulai merasakan perizinan untuk satu registrasi obat itu ternyata sangat-sangat rumit, Oke. iya kan? Kita harus meminta Ya, layout. intinya rumit lah. Sangat-sangat rumit. Intinya rumit. Nah, Sangat-sangat akhirnya gimana ceritanya kok kok bisa pindah ke Nah, ya. ini Pak. Nah, itulah yang mungkin di awal kita sampaikan bahwa kita mulai mencari nih bidang apa sih yang dibutuhkan orang banyak, Oke. ya. Dan dari mencari ini kita akhirnya menemukan bahwa ternyata dunia plastik ini memang konsumsi hari-hari, ya. Dan kebetulan ada satu sepupu yang memang sudah bergerak di bidang plastik, dunia plastik. Di hulunya. Di bagian tengahnya, di tengahnya juga, di bagian jadi artinya tengahnya. sudah punya lihat terus tanya-tanya gimana nih bisnisnya bagus gitu mungkin Betul. ya. Nah, Oke. dan justru dari pihak sepupu itu yang mendorong kita, Jadi dia khusus memproduksi galon air, ya. Kemudian dia mendorong kita. Bikin tutupnya gitu mungkin. Iya, bikin tutupnya, dimulai dari Ya, tutupnya. karena kalau tutup kan tentunya lebih sederhana dibanding galon ya kan. Iya, Kalau bayangannya boleh kan dibilang moldnya aja, jenis moldnya mesinnya gede. beda. Iya, Jenis mold itu mesinnya kan beda. mesinnya besar sekali Betul, itu kan. betul. Karena moldnya itu Iya, gede sekali gitu ya. Betul. Ya. Nah, karena itu kita mulai dengan bikin tutup galon. Oke. Nah, Yang seperti tapi itulah dengan ya. dengan berkembangnya, dengan berjalannya waktu, ya kita melihat bahwa molding ini ternyata bisa dibikin apa aja, Oke. ya kan? Nah dari situ mulai kita
mengembangkan, lalu balik-balik lagi itu kembali ke ukuran mesin. Ya, kalau kita ngomong plastik, dunia plastik, barang plastik ini ada yang ukurannya sangat besar, ada yang ukurannya sangat kecil. Ya, contoh yang besar itu misalnya koper gitu Pak ya. Koper Itu atau besar. bangku. Ya, bangku yang ada lengan. Betul. Nah, itu kan besar ya, itu. betul. Iya kan? Ya, tapi yang kecil-kecil seperti ini. Nah, kan yang gitu. kecil-kecil ini. Pak Edi milihnya yang kecil. Nah, saya milihnya yang kecil, yang mass production. Oh, gitu. iya. Ya. Dan ternyata ini memang ya sesuai prospeknya lumayan lah. Seperti yang dipikirkan lah iya, gitu. Iya. Dan ternyata kita bisa eksis di bisa sini. Eksis, gitu. Jadi betul. teman-teman community 30 Minutes to Success itu ya, tadi Anda lihat kalau Anda lakukan sesuatu yang Anda nggak suka, ya pasti stres kan gitu. Iya. Jadi kalau Anda lakukan sesuatu yang di passion Anda, ya Anda suka di situ, Anda bisa kreatif. Misalnya contoh Pak Edi inilah. Sekarang udah berapa jenis Pak produknya Pak? Wah, kalau plastik mungkin di saya udah ada berapa ya? 50-an ada kali 50-an, ya. 50-an ada. 50. Jadi yang saya bawa itu yang kecil-kecil. Ya, ini kecil-kecil lebih mudah ya kan. Kalau yang gede kan nanti nggak muat juga ada di sini. Pot lah, pot bunga lah, ada ember lah, ada apa. Iya, itu lengkap semua ya. Nah, jadi artinya kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai passion kita, ya itu lebih inilah ya, lebih ya lebih happy lah kita melakukannya gitu ya, dibanding dengan yang tadi pretelan itu kita nggak happy gitu. Betul. Jadi intinya Pak Edi ini adalah beliau ingin mengatakan teman-teman community 30 Minutes to Success ya, kalau Anda mau milih sesuatu bidang yang Anda mau kerjakan, hati Anda ada di sana. Iya. Gitu kan. Gitu. Betul. Ya, betul. kan? Jadi mengerjakan segala sesuatu juga kita harus. Jadi nggak ngerasanya nggak kerja gitu iya, Pak Edi ya, karena sedang menjalankan sesuatu yang kita sukai. Betul. Ya kayak jadikan kayak hobi aja gitu kan. Iya, kayak hobi aja, betul. Walaupun Pak Edi ini punya banyak kemampuan ya, tadi sudah kuliah di Farmasi UI, juga di ATK-nya BINUS kan gitu ya. Dulu namanya ATK itu. Jadi artinya bisa juga bikin program tapi mau belajar tentang bisnis selama menyeluruh waktu bekerja. Iya. Karena itu nanti digunakan juga gitu. Jadi artinya Pak Edi ingin mengatakan juga nih teman-teman, kalau Anda bekerja ya, jangan terlalu hitungan. Harus fokus sebetulnya. Fokus, tapi jangan hitungan juga kan gitu. Betul. Ya, artinya kalau dikasih tugas yang ini, yang lebih gitu, betul. Ya itu sebagai tempat pembelajaran yang nggak perlu bayar gitu kan. Setuju. Gitu. Nah, sangat tepat. Lalu setiap kali Pak Edi ini ingin mengembangkan jenis-jenisnya ya, kan ini saya lihat tuh ada plastiknya lembek, ada yang keras ya. Betul. Itu gimana nih Pak? Apa cara-cara untuk memilih atau untuk memprediksi? Iya, tentu plastik ini gitu. Ya kalau kita kan ada istilah 1001 macam. Iya kan, untuk menyatakan banyak. Nah, kalau di plastik kita mungkin bisa katakan bukan 1001, 1.000.001 kali. Ya. Satu contoh misalnya gini, jenis vinil, ya, jenis vinil kita bisa katakan pipa PVC, ya, V-nya itu adalah vinil, iya kan, tapi itu adalah jenis yang kaku, iya kan, vinil yang kaku gitu ya, iya, jenis yang kaku, grade yang kaku. Ada juga jenis vinil yang berupa selang air. Itu juga vinil. Atau misalnya karpet juga ada vinil. Ya, itu beda-beda, betul semua. Ya. Oke, jadi artinya Pak Edi ini mengatakan bahwa Pak Edi memilih ini karena bidangnya cukup luas gitu ya. Jadi artinya kalaupun mau dikembangkan, tergantung nanti bisa kita akan memfokusnya ke arah mana, pasaran di mana gitu kan ya. Permintaannya apa yang besar, kemudian bisa main di sana gitu. Betul. Ya. Dan juga karena bisnis ini adalah kebutuhan dari atas kepala sampai ujung kaki gitu, ya, maka ini sebenarnya tinggal inovasi kita aja nih, ya, inovasi kita untuk mengembangkan produknya, dan mungkin mengembangkan pasarnya gitu kan, ada produk baru, pasar baru, ada produk lama, pasar baru, ada produk baru, pasar lama kan gitu ya kan, itu macam-macam, itu kombinasi itu gitu. Betul. Oke. Ya. Nah, jadi setelah berhasil nih Pak Edi ya, mendirikan perusahaan ini, ada nggak sih duka Pak yang paling susah untuk
tapi sudah bisa di-overcome kan, karena ini kan Iya, bisa bertahan iya, 15 iya. tahun nih. Apa nih Pak kira-kira nih? Nah, dengan kita memilih di bidang produk-produk saya, kalau diperhatikan mungkin lebih cenderung ke arah ATK. Iya. Iya kan? Nah, sedangkan kita tahu bahwa dalam masa pandemi ini, kantor semua tutup. Jadi nggak perlu nih pakai name tag Ya, ya? iya, Nggak betul. perlu. Oke. Iya kan? Nah, apakah ini satu kendala? Iya, jelas. Oke. Tapi Iya kan? tantangan itu menjadi peluang kalau kita bisa Betul, melihatnya tantangan gitu menjadi ya. peluang. Dan di dunia plastik, kita tahu yang tadi saya katakan bahwa kalau modal kita kecil, ada sebagian yang ya yang penting saya bisa bikin molding, tapi saya ada pasar, saya jasa cetak. Outsource lah gitu. Nah, outsource. Iya kan? Nah, jadi di masa pandemi ini, saya justru menerima jasa cetak barang-barang mainan. Oh. Dan ini ternyata booming. Karena anak-anak lagi di rumah kan Betul, gitu ya, bersama orang betul. tuanya kan gitu ya. Iya. Gitu. Oh iya. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa masa pandemi semua bisnis menurun, mungkin itu juga ya. tidak juga. Karena ada pepatah di bahasa Mandarin itu Pak ya, yang hurufnya krisis itu Pak ya. Iya. Itu hurufnya weiji katanya. Oh, ya. wiji, ya, Jadi betul. setiap weixian, setiap bahaya itu ada cihuy katanya. Ada cihuy, Jadi ya, itu ya betul. gitu. Jadi Betul, betul. karena Kurang lebih bahaya itu. orang nggak bisa keluar rumah, Betul. main di rumah, ya butuh mainan gitu kan. Betul, Gitu. betul. Ya, kalau tadinya orang kerja, ya butuh ATK, Iya, alat betul. tulis kantor kan gitu. Betul, Ya, betul. Ya. gitu. Dan kalau kita perhatikan, ya memang kalau bisnis ATK mungkin agak slow down, ya. Tapi ada yang lainnya naik gitu. Nah, ya. ininya naik. Jadi Oke. secara operasional pabrik ya tetap Tetap jalan berjalan. apa adanya. Baik Ya. Pak Edi, ini hari ini kita dapat banyak sekali insight ya dari Pak Edi, ya teman-teman community 30 Minute to Success ya. Saya yakin bincang-bincang kita dengan Pak Edi hari ini pasti banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dari sana ya. Baik dari sisi pola pikirnya ya, maupun dari sisi ide bisnisnya gitu ya. Jadi kalau Anda mau lakukan sesuatu, ya Pak Edi ini orang yang kreatif, inovatif ya, bisa menghasilkan banyak produk seperti ini ya. 50 lebih produk yang dihasilkan ya. Oke, terima kasih banyak Ya, Pak Edi. Yuk, makasih. Ya, makasih. Dan salam sehat. Salam sehat semua ya. Selalu sehat Pak Edi ya. Ya.